Shalom, selamat pagi keluarga damai yang terkasih. Semoga semua dalam keadaan semangat hari ini untuk menikmati penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami memohon hikmat pagi ini untuk memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca dan menjalani hari ini dengan sukacita baru atas kemurahan Tuhan. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Yakobus 1 ayat 1 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan, iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara terkasih, kita melihat kata pencobaan dalam Alkitab memiliki dua arti. Pertama adalah untuk menjatuhkan, dan itu biasanya dari setan atau si jahat. Dan yang kedua dimaksudkan untuk memurnikan, mengangkat, dan menguatkan kita. Yang ini berasal dari Allah. Bisa juga merupakan gabungan kombinasi. Tetapi dalam surat Yakobus ini pencobaan yang dimaksud adalah yang kedua, yaitu untuk menghasilkan ketekunan seperti yang tertulis di ayat 3. Ada pepatah, palu menghancurkan kaca, palu membentuk baja. Apa maksudnya? Kaca merupakan benda yang sifatnya sangat rapuh dan mudah retak dan hancur. Sedikit perlakuan kasar atau benturan akan menghancurkan kaca. Sedangkan baja memiliki karakter yang kokoh, kuat, sehingga tempaan dari palu tidak merusakkannya tetapi membentuk baja itu menjadi barang-barang yang berguna. Ini berbicara tentang reaksi seseorang terhadap masalah. Ada orang yang sifatnya seperti kaca, rentan sekali terhadap benturan, sehingga mudah kecewa, hancur, putus asa, marah, frustasi, dan mengasihani diri sendiri, serta menyalahkan orang lain dan juga kondisi sekitarnya. Sedikit benturan saja sudah cukup untuk merampas sukacitanya. Sebagai orang percaya, seharusnya kita memiliki mental seperti baja yang kokoh dan tangguh, memiliki pikiran yang positif, optimis, dan tetap bisa mengucap syukur meski berada dalam tekanan dan himpitan, serta mengambil hal yang positif yang berharga dari sebuah masalah. Masalah merupakan proses pembentukan. Baja harus ditempa supaya menjadi benda yang lebih baik, menghasilkan benda-benda yang berguna setelah dibentuk. Memang, setiap pukulan palu akan menyakitkan, dan terkadang kita harus mencucurkan air mata. Namun, semuanya itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Apabila kita menganggap diri kita sebagai kaca, maka kita akan melihat palu sebagai benda yang menakutkan dan menghancurkan. Masalah adalah sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk memproses, membentuk, dan memurnikan serta menguji kualitas iman kita. Dalam bacaan surat Yakobus ini ditujukan kepada orang yang percaya. Karena itu tidak heran kalau setiap orang percaya mengalami serangan dari si iblis serta tantangan dari dunia. Orang beriman tidak imun dari masalah. Justru sebaliknya kita menempuh jalan yang penuh kesukaran. Seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 7 ayat 13-14. Orang Kristen menempuh jalan yang sempit, bukan yang lebar. Karena yang lebar dan mudah itu menuju ke kebinasaan.
Jadi janganlah beranggapan kalau kita mengikuti Kristus segala sesuatu menjadi lancar jaya, sehat selalu, sukses dalam studi, keuangan, karir, ataupun jodoh. Kadang kita harus berhadapan dengan kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Iblis memerangi kita, dunia menentang kita, dan inilah yang membuat hidup kita menjadi sebuah pertempuran. Syukurlah bahwa tujuan dari pencobaan itu adalah untuk menghasilkan ketekunan. Ayat 3 dalam King James Version, patient berarti kesabaran, NIV perseverance, ketekunan, NASB endurance atau ketahanan. Seperti baja yang ditempa, iman yang tekun ini menolong kita untuk dapat bertahan sampai akhir. Sejarah mencatat kemudian iman yang tekun ini juga mempengaruhi dan menggoncang dunia. Percayalah, tidak ada ketekunan yang didapat kalau belum mengalami ujian dan kesukaran. Dan terlebih penting di ayat 4, ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan apapun. Saudara terkasih, bagian kedua dari bacaan ini adalah tentang meminta hikmat dari Tuhan, yaitu ayat 5 sampai dengan 7. Uniknya setelah mengulas tentang pencobaan, Yakobus tidak menasehati untuk berdoa minta kenyamanan, tetapi meminta hikmat. Jadi yang dimaksud di sini adalah hikmat pada waktu menghadapi pencobaan atau mengalami kesukaran. Pada saat-saat seperti inilah kita harus meminta hikmat Tuhan supaya kita dapat menghadapi kesukaran atau penderitaan itu dengan cara yang benar. Dan Allah adalah sumber segala hikmat itu, maka mintalah dengan sungguh-sungguh dan dengan beriman. Allah lebih menghargai bagaimana kita berproses dalam membentuk karakter kita daripada hal-hal yang lain. Allah menginginkan relasi dengan kita, anak-anaknya, yang terus-menerus semakin indah, apapun keadaan yang kita hadapi. Allah memperhatikan bagaimana respon kita terhadap konflik, masalah, kesuksesan, sakit penyakit, kekecewaan, atau bahkan cuaca. Apakah semua hal itu baik atau buruk kondisi kita membawa kita semakin dekat dan bergantung kepadanya? Sungguh indah betapa Allah menghargai relasi dengan kita lebih dari apapun. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, sekalipun kami ini hanyalah debu, tapi Tuhan sudah menganggap kami begitu berharga. Dan Tuhan sudah menerima kami, membentuk kami melalui masa-masa yang sulit di tengah pandemi ini. Berilah kami hikmat untuk dapat menghadapi setiap kesukaran dan tantangan yang ada, supaya kami dapat bertahan sampai akhir dan memuliakan Allah. Amin.